Shalom bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil sajian kami tentang tanggapan kritis terhadap hasil konsultasi Konferensi Kristen Asia di Kandy, Sri Lanka pada tahun 1965 tentang gereja yang mengaku di Asia dan tugas teologisnya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama seputar kota Kandy. Kandy adalah sebuah kota utama di Sri Lanka yang terletak di Provinsi Tengah Sri Lanka. Tempat tersebut adalah kota terbesar kedua di negara tersebut setelah Colombo. Tempat ini adalah ibu kota terakhir dari zaman raja-raja kuno di Sri Lanka. Kota tersebut berada di tengah-tengah lembah dataran tinggi Kandy, yang terdapat sebuah wilayah penanaman tanaman tropis, utamanya teh. Kandy adalah sebuah kota keagamaan dan juga kota provinsi tengah. Kita masuk ke 2, letak geografis Sri Lanka. Sri Lanka adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di benua Asia bagian selatan. Ketiga, sistem kehidupan sosial di Sri Lanka. Negara yang berada di utara Samudra Hindia dan sebelah tenggara India ini memiliki nama lengkap Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka sejak tahun 1972. Sebelumnya, Sri Lanka dikenal dengan nama Ceylon. Mayoritas penduduknya adalah etnis Sinhala, Tamil Sri Lanka, dan Mor Sri Lanka. Sri Lanka memiliki 2 bahasa resmi dan juga bahasa nasional. Kedua bahasa tersebut adalah bahasa Sinhala dan bahasa Tamil. Bahasa Inggris juga digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pemerintahan, pendidikan, ilmiah, dan komersil. Agama Buddha merupakan agama resmi di Sri Lanka. Sekitar 72% penduduk Sri Lanka memeluk agama Buddha. Karena keindahan alam dan bentuk pulaunya, Sri Lanka juga sering disebut sebagai permata Samudra Hindia. Kita masuk ke mata pencarian masyarakat Sri Lanka. Pulau Ceylon merupakan salah satu di Kepulauan Hindia Timur, menduduki posisi yang sangat strategis. Pulau ini adalah tonggak penting bagi usaha para penjajah untuk mengontrol perdagangan Asia. Di wilayah Ceylon dihasilkan rempah-rempah tertentu yang kualitasnya sangat baik. Meskipun terdapat perbedaan status sosial per kelompok masyarakat, terdapat juga karakteristik yang sama, yaitu bahwa hampir semua orang Ceylon tinggal di desa yang memperoleh penghidupan dari pertanian. Pembayaran pun untuk sebagian besar orang Ceylon dilakukan melalui barang atau hasil bumi. Dan di banyak tempat, jika terdapat sebuah kuil Hindu, maka akan ditemukan juga sebuah kuil untuk orang Buddhis. Lalu kita masuk perkembangan kekristenan di Sri Lanka. Sri Lanka merupakan pulau besar di dekat pantai selatan anak benua India. Penyebaran kekristenan secara luas di Sri Lanka berkaitan erat dengan imperialisme Barat. Orang Portugis membangun benteng di Colombo pada abad ke-16, lalu menguasai daerah pesisir Ceylon ataupun Sri Lanka. Rahib-rahib Katolik Roma mengabarkan Injil baik di wilayah kekuasaan Portugis maupun di daerah lebih luas di kerajaan Kandy. Belanda mengusir para pastor Katolik dan berusaha menginjili orang Ceylon supaya beralih agama menjadi Protestan. Inggris merupakan daerah pesisir Ceylon pada tahun 1796, lalu pada tahun 1819 menguasai kerajaan Kandy. Kebijakan Inggris di bidang keagamaan bersifat netral. Pada tahun 1806, hukum-hukum Belanda melarang ibadah Katolik Roma dihapuskan. Akibatnya, 85.000 orang Protestan beralih menjadi Katolik. Pada tahun 1948, Ceylon dinyatakan merdeka sebagai anggota Persemakmuran Inggris. Menjadi Kristen tidak lagi menguntungkan. Sebelumnya agama Kristen berkaitan erat dengan imperialisme.
sedangkan agama Buddha lebih erat berkaitan dengan nasionalisme. Pada tahun 1972, Ceylon mengganti namanya menjadi Republik Sri Lanka dengan Undang-Undang Dasar baru. Sesudah kemerdekaan pada tahun 1948, keadaan ekonomi orang Kristen semakin lemah. Pada tahun 1921, jumlah orang Kristen diperkirakan 13% penduduk. Lalu kita masuk ke latar belakang Konferensi Kristen Asia di Kandy, Sri Lanka. Rumusan pernyataan berikut ini lahir dari konsultasi yang bersejarah di Kandy, Sri Lanka, yang diundang pada tahun 1965 oleh Konferensi Kristen Asia Timur, terdorong oleh perhatian pada tanggung jawab untuk mengakui iman yang hidup dari mereka sendiri. Para pemimpin Kristen Asia ini menyatakan dengan berani bahwa Kristus masih mempunyai banyak dari kebenarannya yang hendak dinyatakan kepada kita seraya kita berupaya memahami karyanya di antara manusia di tengah sekian budaya Asia, sekian agama-agama Asia yang berbeda, serta keterlibatan mereka dalam revolusi Asia kontemporer. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai hasil konsultasi kekristenan di Kandy, Sri Lanka pada tahun 1965 tentang gereja yang mengaku di Asia. Iman yang harus diikrarkan oleh gereja-gereja Asia di tengah-tengah kancah negara mereka ialah bahwa gereja selalu berpegang pada apa yang terdapat dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bagi gereja-gereja Asia, menjadi gereja yang mengaku di dunia Asia kontemporer berarti harus memperluas ibadah mereka dari tempat ibadah ke dunia sekular, kredo dan konfesi mereka dari liturgi kehidupan umat Allah seluruhnya, dan teologi mereka dari studi atau seminari ke dunia penalaran, filsafat, dan agama Asia, dunia Renaissance dan revolusi Asia. Pengakuan sedemikian oleh gereja-gereja merupakan bagian hakiki ketaatan mereka kepada Allah dalam Kristus, sehingga upaya menghubungkan Injil dengan budaya Asia pada umumnya tidak hanya sekedar suatu teknik penginjilan dan kesaksian belaka. Inilah jalan untuk menemukan kekayaan Kristus yang lebih penuh dalam rangka memberlakukan hal-hal yang akan datang, seperti yang dijanjikan Yesus tentang roh kebenaran untuk memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kita telah mewarisi tradisi besar Injil dari mereka yang membawa Injil ke Asia, tetapi kami percaya bahwa Kristus masih mempunyai banyak dari kebenarannya yang hendak dinyatakan kepada kita, seraya kita berupaya memahami karya-karya di antara manusia di tengah sekian budaya Asia, sekian agama Asia yang berbeda-beda, serta keterlibatan mereka dalam revolusi Asia kontemporer. Pada masa lampau, usaha-usaha sedemikian itu terhambat oleh ketakutan kita akan sinkretisme dan karena kita terlampau terikat pada warisan bentuk-bentuk konvensi tradisional dan konseptual tertentu. Rumusan-rumusan tersebut memang merupakan papan arah dan petunjuk pada kebenaran. Namun, kita kerap kali menafsirkannya atau membiarkan orang lain menafsirkannya bagi kita sebagai kata terakhir dari sebuah kebenaran. Dengan demikian, kita terkungkung di dalamnya dan melupakan bahwa sebagaimana halnya mereka selaku manusia yang hidup pada zaman dan konteks budaya tertentu telah membuat konvensi sendiri, kita pun harus melakukan hal yang sama pada zaman dan konteks budaya kita sendiri. Manakala kita memutlakkan konvensi-konvensi tertulis gereja-gereja yang berasal dari zaman dan budaya yang lain, maka kita akan mampu menemukan kedalaman-kedalaman baru dari kebenaran yang Allah dapat nyatakan kepada kita dalam Kristus di tengah-tengah kehidupan Asia. Yang kedua, kita membahas tentang tugas teologisnya. Teologi adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang bersentuhan dengan inti eksistensinya selaku umat Kristiani dan selaku gereja-gereja. Teologi tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang statis atau tidak dapat dipahami sebagai suatu perangkat atau perangkat rumusan baku yang final. Suatu teologi yang hidup harus berbicara tentang persoalan-persoalan nyata sebagaimana yang dipertanyakan oleh insan-insan Asia di tengah kancah dilema-dilema mereka, seperti halnya harapan, aspirasi, prestasi mereka, keraguan-raguan, keputusasaan, dan bahkan penderitaan yang mereka alami.
gereja-gereja Asia sejauh ini, dan ini berlaku dalam skala besar, tidak mengemban tugas teologinya dengan cukup serius. Mengapa dikatakan demikian? Sebab sebagian besarnya merasa puas menerima jawaban-jawaban yang sudah jadi dari teologi atau konfesi barat. Kami percaya bahwa dewasa ini kita bisa mengharapkan adanya perkembangan ke arah teologi yang otentik dan hidup di Asia hanya bila mana terlebih dulu digenapi kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi yang dimaksud yang pertama adalah dalam ibadah dan khotbah. Di banyak kalangan gereja-gereja di Asia, ibadah dihayati sebagai sesuatu yang menjemukan, sesuatu yang dirasakan miskin, dan khotbah-khotbahnya mengalami semacam lesu darah. Teologi yang hidup harus berlandaskan kehidupan ibadah jemaat yang lebih kaya dan penuh. Karenanya, untuk mencapai suatu tujuan, gereja-gereja Asia dan seminar-seminar teologi harus menaruh perhatiannya segera dan mendesak pada pendidikan dan pendidikan ulang yang lebih baik bagi para pendeta dan para pemimpin awam. Yang kedua berkaitan dengan tugas teologis gereja-gereja Asia. Dalam berbagai lembaga studi agama dan masyarakat, wadah-wadah lembaga ini perlu membina hubungan yang erat dengan kehidupan gereja yang mengaku beserta problema-problemanya dan tidak sekedar berabstraksi dalam tempat pengasingan atau retret akademis. Yang ketiga, dalam komunitas-komunitas Kristen tertentu yang dijiwai semangat keterlibatan sepenuh hati, adalah penting bahwa penemuan akan Roh Kudus serta kepatuhan mereka bisa menjadi berkat bagi gereja pada umumnya. Yang keempat, dalam eksperimen-eksperimen pembinaan warga awam Kristen yang mempersiapkan mereka dalam tugas kesaksian di tengah dunia khasnya, terlebih pula manakala pembinaan diselenggarakan melintasi batas-batas denominasi, di bidang inilah harus bisa diterapkan hasil temuan studi oikumenis tentang struktur jemaat misioner. Yang kelima, dalam seminar-seminar, mereka wajib merombak kembali kurikulum yang berorientasi tradisional atau denominasional agar dapat menghubungkan antara disiplin-disiplin teologis dasar dengan kenyataan kancah Asia. Lalu kita akan membahas tentang tanggapan yang kami berikan selaku penyaji, yaitu tanggapan kritis terhadap hasil konsultasi konferensi Kristen Asia di Kandy, Sri Lanka pada tahun 1965. Pertama kami akan menjelaskan mengenai tanggapan kritis yang kami berikan terhadap penjelasan gereja yang mengaku di Asia. Dalam pembahasan gereja yang mengaku di Asia, dijelaskan bahwa iman yang harus diikrarkan oleh gereja-gereja Asia di tengah kancah negara-negara mereka ialah bahwa gereja selalu berpegang pada apa yang terdapat dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, hal yang sama dengan penjelasan dalam buku tulisan Jan S. Aritonang yang kami kutip, yang mengatakan bahwa seperangkat dasar iman Kristen atau Fundamentals of Christian Faith ada 5. Dan bila kita berfokus pada poin yang pertama, di mana di sana dikatakan bahwa pengilhaman dan kemutlakan Alkitab dalam arti semua kata di dalam Alkitab adalah berasal atau bersumber dari Allah. Maka jelas bahwa Alkitab sebagaimana dikatakan dalam penjelasan gereja yang mengaku di Asia sebagai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah dasar dari iman Kristen. Iman yang pada kredo gereja purba, di mana kredo dipahami sebagai syahadat para rasul. Kredo berasal dari kata credere yang memiliki arti percaya. Nah, merujuk pada judul yang sama, dijelaskan juga bahwa bagi gereja-gereja Asia sebagai gereja yang mengaku di dunia Asia kontemporer harus memperluas ibadah mereka dari tempat ibadah ke dunia sekular. Sesuai dengan penjelasan dalam buku Bentangkanlah Sayapmu, gereja di Asia harus memberikan perhatian, harus memberikan kepedulian kepada tiap-tiap personal ataupun komunitas yang ada di luar, baik itu yang mengalami masalah kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Kalimat kita telah mewarisi tradisi besar Injil dari mereka yang membawa Injil ke Asia nampaknya ditujukan kepada negara Portugis yang membawa imperialisme barat, yang membawa Injil, dan mempengaruhi pendidikan teologi di Asia, terkhusus Sri Lanka dalam hal pembahasan kita ini. Itulah mengapa dikatakan bahwa pada penjelasan selanjutnya adanya rasa yang terkungkung, karena tidak didapatinya kebebasan
yang dikabarkan takutnya dianggap melakukan tindakan sinkritisme. Di dalam kamus Alkitab dikatakan bahwa sinkritisme dipahami sebagai pengkombinasian atau suatu kombinasi antara dua agama. Selanjutnya, pada hasil konsultasi EACC terdapat suatu arah atau di sana didapatkan suatu arah tujuan bahwa kita pun harus melakukan yang sama, melakukan hal yang sama pada zaman dan konteks budaya kita sendiri. Sebagaimana dijelaskan bahwa gereja-gereja di Asia harus melepaskan diri dari ketergantungannya kepada teologi-teologi barat, lalu berusaha untuk mengembangkan teologi yang lahir dari konteks Asia yang diwarnai oleh pluralitas budaya dan jawaban dari masalah kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Berikutnya, mengenai tanggapan kritis dari penyaji terhadap tugas teologisnya. Jadi, pada penjelasan mengenai tugas teologisnya, pada konsultasi Kristen Asia di Kandy, Sri Lanka pada tahun 1965, dijelaskan bahwa suatu ideologi yang hidup harus berbicara tentang persoalan-persoalan nyata sebagaimana yang dipertanyakan oleh insan-insan Asia mengenai penderitaan-penderitaan yang ada di Asia. Lalu kami membandingkan dengan buku yang ditulis oleh M.P. Joseph dalam edisi bahasa Inggris yang kami terjemahkan langsung selaku penyaji, menjelaskan bahwa sebagai gereja yang mengaku di Asia harus berbicara dengan pernyataan aktual yang diajukan orang-orang di Asia di tengah-tengah dilema mereka, itu yang mencakup harapan, aspirasi, dan pencapaian mereka, keraguan-raguan, keputusasaan, dan penderitaan mereka. Ini adalah salah satu bentuk usaha yang dalam istilah lain mengatakannya sebagai kontekstualisasi atau usaha kontekstualisasi. Pengkontekstual yang penyaji maksudkan, yang kami maksudkan di sini juga terlihat dari pernyataan teologi Kristen yang di Asia dimaksud hanya dapat memenuhi tugasnya di Asia, manakala selaku gereja-gereja Asia, selaku hamba-hamba firman Allah dan pernyataan dalam Yesus Kristus berbicara terhadap situasi Asia dan dari keterlibatan di dalamnya. Secara tidak langsung menjelaskan bahwa teologi Kristen di Asia harus mampu menjawab tuntutan-tuntutan yang berasal dari Asia sendiri. Didapati juga dalam penjelasan tugas teologis gereja di Asia tersebut, yaitu penjelasan mengenai kritikan terhadap orang-orang atau yang berbau teolog yang secara bulat menerima pandangan dan ajaran yang dibawa dalam imperialisme barat tersebut. Kritikan yang dimaksud tercermin dari pernyataan bahwa orang-orang yang demikian dianggap menjalankan tugas teologisnya dengan tidak serius. Dijelaskan bahwa teologi Kristen Asia adalah apa yang lahir di Asia, bukan yang diterima secara bulat dari imperialisme barat. Itulah mengapa pada penjelasan selanjutnya mengenai tugas teologis di Asia dipaparkan berbagai hal yang harus diperhatikan sebagai usaha untuk melahirkan teologi yang otentik dan yang lahir di Asia. Dan yang terakhir adalah mengenai kesimpulan. Kami selaku penyaji menarik kesimpulan ke dalam 3 poin, atau 3 bagian. Yang pertama adalah mengenai Kandy adalah sebuah kota utama di Sri Lanka yang terletak di Provinsi Tengah Sri Lanka. Sri Lanka memiliki luas wilayah seluas 65.610 km bujur sangkar dengan jumlah penduduk sebanyak 22.409.381 jiwa, dan ini adalah hasil dari estimasi Juli 2017. Mayoritas penduduknya adalah etnis Sinhala sebanyak 74,9%, Tamil Sri Lanka sebanyak 11,2%, dan Moor Sri Lanka sebanyak 9,2%. Mata pencaharian di Sri Lanka dihasilkan rempah-rempah tertentu yang kualitasnya sangat baik dari pertanian. Yang kedua adalah konsultasi di Kandy, Sri Lanka pada tahun 1965 diundang oleh Konferensi Kristen Asia Timur atau East Asia Christian Conference (EACC) yang sejak tahun 1973 menjadi Konferensi Kristen Asia atau Christian Conference of Asia (CCA), dilatar belakangi oleh perhatian pada tanggung jawab untuk mengakui iman yang hidup dari mereka atau dari Asia sendiri. Yang ketiga adalah gereja yang mengaku di dunia Asia kontemporer adalah gereja yang selalu berpegang pada apa yang terdapat dalam Alkitab yang dimaksud Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang harus memperluas ibadah mereka dari tempat ibadah ke dunia sekuler dengan menjawab tuntutan setiap insan Asia, karena teologi itu adalah teologi yang otentik Asia, teologi yang lahir di Asia.
Mengenai daftar pustaka kami paparkan dalam sajian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.